Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya dengan tema yang sangat menarik sekali. Ya, ini pemirsa, memiliki buah hati setelah menikah ini pasti menjadi dambaan bagi seluruh pasangan suami istri. Namun kadang-kadang terkendala ketika ingin memiliki buah hati. Apa yang terjadi? Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki buah hati yang kita impikan ini? Hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya siang hari ini dengan tema perencanaan kehamilan bagi pasangan infertil. Dan sudah hadir narasumber saya yang luar biasa di studio hari ini. Ada Dr. Astri Sriwidyastuti, SPOG Mars, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Dr. Astri, apa kabar? Kabar baik, Mbak Nada. Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke TVRI Sumsel, akan berbagi kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Dan ada juga pasien program hamil, ini ada Ibu Rika Damayanti SE. Bu Rika ini sahabat saya, teman saya juga nih, rekan kerja saya dulu. Bu Rika, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Sehat ya. Sekarang anak udah umur berapa? Udah masuk 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Kemarin pasiennya Dokter Astri. Iya, pasien Dokter Astri kurang lebih hampir 1 tahun di tahun 2020 sampai 2021. Alhamdulillah. Nanti juga Bu Rika akan berbagi pengalaman-pengalamannya juga. Dan pemirsa, kami juga tidak berbincang bertiga saja di studio. Silakan Anda jika ingin berkonsultasi langsung bersama Dokter Astri, silakan menghubungi kami di line telepon di 0711 311 454 perencanaan kehamilan bagi pasangan infertil. Nah, mungkin ini pemirsa bertanya-tanya nih, infertil itu tuh apa ya? Kita kasih pengantar dulu ini Dokter Astri, mungkin tidak paham bahasa awamnya, ini apa sih infertil ini, dokter? Terima kasih Mbak Nanda. Jadi pengertian dari infertil sendiri itu berasal dari infertilitas ya. Jadi apabila pasangan itu dengan hubungan yang teratur minimal 2-3 kali dalam 1 minggu selama 1 tahun itu tidak membuahkan kehamilan tanpa menggunakan kontrasepsi. Jadi itulah yang dikatakan sebagai infertilitas ya, dan orangnya kita katakan sebagai infertil. Oke. Ya. Jadi pokoknya 1 tahun batasnya waktunya ini ya, dokter ya. 1 tahun. Jika belum memiliki tanda-tanda kehamilan begitu, ini bisa disebut infertil. Betul sekali. Oke, baik. Saya ke Bu Rika ini dulu, manggilnya Bu ya sekarang. Udah ibu-ibu. Udah ibu-ibu ya. Iya, benar. Jadi kemarin gimana nih, boleh diceritain dulu nggak nih Bu Rika, waktu awal-awal apakah memang merasa ada tanda-tanda kah bahwa memang mengalami infertil ini, atau nggak ada rasa sama sekali, terus tiba-tiba ya ingin periksa aja, gimana nih awal-awalnya? Jadi yang saya rasakan itu setelah saya menikah dengan suami saya, itu saya sadari setelah menikah kurang lebih 6 bulan, saya itu menstruasinya udah mulai nggak teratur. Jadi bisa 1 bulan mens, kemudian 2 bulan nggak mens. Sebentar, sebelum menikah nggak kayak gitu? Nggak. Oh, lancar gitu ya? Ya, lancar. Okay. Bisa dikatakan seperti itu. Mungkin karena adanya perubahan dalam tubuh, saya juga kurang tahu. Tapi yang saya sadari waktu itu saya sudah mulai nggak lancar menstruasinya. Tapi ketika saya tes pack, ternyata garis 1, nggak hamil. Nah, di situ saya mulai bertanya-tanya, itu artinya ada yang salah sama tubuh saya. Tidak mungkin saya tidak menstruasinya tuh nggak teratur kalau misalnya nggak hamil. Jadi setelah 6 bulan, akhirnya mencoba untuk mencari dokter kandungan dan ke Dokter Astri. Di situ baru tahu nih kalau saya mengidap PCO, diagnosanya PCO. Jadi itu mengakibatkan saya menstruasi yang nggak teratur dan kehamilan tuh juga nggak akan mungkin terjadi. Nggak akan mungkin ya, karena ada penyakit gitu ya? Iya, ada diagnosa Iya. penyakit, jadi nggak akan mungkin terjadi kalau misalnya sakit. Oke gitu, saya ke Dokter Astri nih. Dokter Astri berarti ketika, nah sebenarnya Bu Rika sendiri juga 6 bulan ya mengalami itu, ada merasa berarti ya, ada merasa mendiagnosa diri sendiri lah gitu ya dokter ya. Jadi emang ketika seperti itu gitu ya, pasien apa sih yang sebenarnya gejala-gejala yang dirasakan ya, selain yang head tidak teratur tadi ya Bu Rika rasakan tadi, gimana dokter? Jadi kembali lagi ke definisi dari infertilitas itu. Jadi penyebab dari infertilitas banyak sekali. Ya, ada dari faktor laki-laki dulu, kemudian dari faktor wanitanya. Kalau dari faktor perempuan yang paling banyak itu sekitar 64%
Sementara yang penyebab yang disebabkan karena faktor laki-laki itu biasanya cuman 30 sekian persen ya sisanya. Nah, kalau dari penyebab yang sering terjadi pada wanita, itu pertama biasanya ada kelainan hormonal, ya, terus ada perubahan gaya hidup, ya, sehingga menyebabkan terjadi perubahan pada keadaan tubuh, misalnya semakin gemuk, gitu ya. Terus yang ketiga itu adanya infeksi. Infeksi apakah disebabkan karena TORS ataukah karena penyakit-penyakit yang lain. Kemudian juga ada faktor yang sangat berpengaruh besar, itu ada penyakitnya. Jadi penyakit-penyakit yang berada di dalam organ reproduksi. Jadi misalnya ada kelainan pada rahimnya sendiri, di dalam rahim itu juga misalnya ada miom, ya, ada polip, ada penebalan dinding rahim, misalnya gitu. Terus dari tubanya sendiri, misalnya tubanya ternyata buntu, ya. Terus dari ovariumnya juga ternyata pas dilihat, wah ini folikelnya kecil-kecil seperti yang tadi, yang kasus Bu Rika tadi, PCO. Oh, ini untuk perempuan. Kalau Untuk perempuan, laki-laki gimana? kalau yang laki-laki biasanya karena faktor sperma, ya. Faktor sperma itu banyak penyebabnya. Apakah karena dia pernah ada infeksi saluran kelamin, ya. Terus apakah dia pernah trauma? Jadi misalnya sehingga menyebabkan saluran spermanya itu jadi putus, misalnya gitu ya. Terus adanya infeksi juga. Kemudian ada faktor-faktor yang lain juga. Nah, antara laki-laki dan perempuan ini juga bisa disebabkan karena faktor keturunan. Jadi misalnya di dalam keluarga, oh ternyata memang di dalam keluarganya susah untuk punya anak, gitu. Oke. Nah, itulah faktor penyebabnya ya, bisa nggak hanya dari perempuan, tetapi juga laki-laki juga punya faktor yang untuk ya penyakit terkait infertil ini ya dokter ya. Nah, betul. kemarin Bu Rika nih gimana nih? Kemarin berarti Bu Rikanya yang sakit pada saat itu ya? Iya. Jadi saya dan suami itu juga kita kedua belah pihak harus memeriksakan diri, karena kalau misalnya salah satu nggak mau ikut partisipasi, bagaimana mungkin mau punya anak. Nah, jadi di sana setelah suami saya sudah memeriksa keadaannya sehat, dan ternyata ketika saya diperiksa itu ada 3 diagnosa yang terjadi sama saya. Jadi memang kehamilan itu secara alami sulit untuk terjadi. Yang pertama, saya terdiagnosa PCO, yang mana hormonal untuk diri saya itu tidak seimbang. Dan kedua, saya juga waktu telah melakukan promil dengan dokter Astri itu juga terdiagnosa polip, tapi itu tidak terdeteksi di USG, terdeteksinya ketika sudah melakukan tindakan SIS. Dan ketiga juga ada sumbatan di mulut rahim. Nah, itu juga harus diobati. Jadi setelah 3 diagnosa ini udah ketemu, itu dilakukan yang namanya pengobatan terlebih dahulu. Baru setelah dinyatakan sehat masuk ke sesi program kehamilan. Karena sia-sia saja kalau kita mau masuk ke program kehamilan tapi kitanya belum sembuh. Itu biasanya sih pasti gagal. Belum bersih istilahnya Iya, itu belum ya? bersih. Benar sekali. Itu sih. Gimana nih dok? Maksudnya programnya, bukan program ya, kita mengobatinya dulu ya. Misalnya terdiagnosa seperti Bu Rika tadi, berapa lama proses pengobatannya? Maksudnya pengobatannya biasanya kan orang tuh suka lama banget atau apa, biasanya capek dengan pengobatan-pengobatan itu. Tapi tadi kata Bu Rika ya, kalau nggak bersih gimana mau ini, gimana nih? Betul. Jadi ini kita bicarakan khusus kasus Bu Rika ya, yang ada PCO. Jadi PCO itu susah gampang, jadi susahnya 2 kali, gampangnya sekali cuma ya. Jadi itu harus mengubah pola hidup. Pola hidup itu mulai dari konsumsi makanannya bagaimana, kemudian aktivitas fisik ya. Terus berusaha untuk benar-benar menjadikan organ reproduksi itu sehat jadinya. Jadi misalnya kalau ada peningkatan berat badan yang secara drastis biasanya kita sarankan untuk coba Bu, kita diet karbo dulu ya, karbohidratnya dikurangi, jangan makan mie banyak-banyak gitu ya, gorengan segala macam, terus diperbanyak protein, kemudian sayur, buah, nah itu. Jadi nanti dalam setiap bulannya pasti pasien itu akan mengalami penurunan berat badan. Nah kalau program ini sih saya tidak menekankan misalnya, oh Bu harus turunnya sekian kilo ya. Karena ini bukan program diet iya, tapi ini untuk menyeimbangkan hormon. Sehingga kalau misalnya sudah terjadi penurunan berat badan ya secara signifikan ya, tapi tidak secara langsung,
jadi bertahap begitu ya. Nanti insya Allah kadar hormonnya tuh jadi agak lebih bagus. Jadi lebih seimbang dia. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, kita periksa lagi bagaimana kondisi dari ovariumnya, folikelnya sudah mulai ada yang besar nggak? Atau kita lihat dari misalnya kalau dia sudah mengalami gangguan siklus seperti kata Bu Rika tadi, apakah siklusnya sudah normal belum? Sudah teratur belum nih? Kalau misalnya belum teratur, maka kita harus teraturkan dulu. Ya. Kemudian kalau misalnya, nah sembari itu kan perlu waktu yang panjang. Betul. Dan kita mungkin pasien juga akan bosan kalau misalnya terlalu lama ininya ya. Terus nanti dokternya juga, iya sih ngapain gitu ya lama-lama. Jadi kalau saya itu biasanya setelah dilakukan pemeriksaan segala macam, transvaginal, USG transvaginal, kemudian pas dilihat, oh iya memang ini kecil-kecil. Terus kita kan ada batas-batasan ya. Jadi bagaimana kita bisa menilai berapa besar sel telur, terus keadaan dinding rahimnya bagaimana. Kalau misalnya itu sudah bagus, biasanya saya sudah lakukan stimulasi. Stimulasi itu diberikan obat, itu untuk merangsang sel telur itu menjadi besar. Kalau dia besar, mencapai ukuran tertentu, maka dia bisa berovulasi sendiri, ya. Jadi bisa mens sendiri nanti begitu ya. Nah terus kalau misalnya dalam satu siklus itu tidak berhasil, baru saya lakukan tindakan yang lebih lengkap. Jadi misalnya, ya kok ini sudah distimulasi, semuanya bagus, oke, sperma juga bagus, kenapa tidak terjadi kehamilan? Nah biasanya saya lakukan tindakan misalnya dengan SIS. SIS itu Salin Infusion Sonohysterography untuk melihat apakah ada buntu, ya, buntu pada mulut rahim atau di kedua tuba. Kadang kita yang tidak kita ketahui adalah buntu itu. Jadi misalnya mens tetap lancar, tetapi begitu saya lakukan tindakan, ternyata alat yang saya gunakan untuk bisa masuk ke dalam rahim itu tersumbat. Jadi misalnya, oh kok bisa cuma 2 cm gitu ya masuknya ya. Nah itu yang harus diperbaiki dulu. Baru nanti dilihat lagi struktur yang di dalam, apakah misalnya ada polip atau ada segala macam yang menjadi kelainan di situ, ya. Baru nanti cairan itu akan mengisi atau mengalir ke kedua tuba. Ya, kalau kemarin nggak ada ya Bu ya? Nggak, cuma di saluran mulut rahim sama di mulut rahim ketemu aja. polip. Ketemu polip. Bu Rika kemarin sendiri berapa lama nih prosesnya, kan seperti kata Dokter Astrid tadi juga bilang ya, orang tuh kadang-kadang suka lelah dengan sebuah prosesnya, betul. kan nggak ada yang instan ya Dok ya ternyata ya. Bu Rika sendiri mengobatinnya dulu ya untuk program biasanya kalau udah bersih cepet ya Dok ya? Iya, betul. Ya kan, nah untuk pengobatan ini yang cukup lama ini Iya, gimana nih? pengobatan cukup lama itu kira-kira bisa sampai 3-4 bulan sih. Dan obat itu tidak boleh stop, harus diminum Obat tiap hari. terus ya? Iya, minum obat terus, saya dan suami. Karena kalau misalnya kita tidak minum obatnya secara teratur, itu biasanya kita kembali lagi dari awal. Nah itu rasanya capek. Nah setelah selesai dari pengobatan dan akhirnya sudah melakukan tindakan SIS, alhamdulillahnya memang saya setelah 8 bulan melakukan tindakan dan juga program itu saya dinyatakan hamil, tapi ternyata itu juga tidak berhasil karena saya juga mengalami keguguran pertama saya. Rasanya capek sih, capek 8 bulan, ternyata harus keguguran setelah di usia kandungan 10 minggu karena janinnya tidak berkembang. Nah itu kembali lagi dari kuasa yang atas, artinya mungkin belum rezeki saya untuk menjadi orang tua saat itu. Namun setelah maksudnya keguguran pada Iya, saat itu setelah program keguguran lagi gitu? Ya, setelah keguguran dan juga sudah melakukan tindakan kuretase, itu mungkin dalam keadaan tubuh saya, organ reproduksi saya itu semuanya dalam keadaan bersih. Jadi untuk melakukan promil itu sangat mudah, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 bulan dan akhirnya jadi dan janin pun sehat dan lahir sampai dan tumbuh sampai sekarang. Jadi emang yang lama itu adalah proses pengobatannya ya pada Benar. saat itu. Proses ya. pengobatan yang lama dan melelahkan. Dan melelahkan, apa Iya. yang membuat lelah itu, maksudnya bagaimana proses pengobatannya pada saat itu? Untuk kasus ya Bu Rika ya, karena per kasus orang beda-beda ya Dokter. Iya, Ya. Kita harus konsultasi langsung nih ke dokter. Iya, karena lelahnya itu seperti kita itu bertanya-tanya, karena itu kan minum obat terus kayak orang sakit kayak gitu. Ini kapan sih bisa hamilnya, Perubahan USG pola lagi? hidup juga Iya, gitu ya, perubahan Dok, ya. pola hidup. Saya dan suami juga berkomitmen nih.
kita mau punya anak itu berarti bikinnya berdua, usahanya berdua. Nah di situ saya sama suami benar-benar ubah pola hidup dari makanan, istirahat nggak boleh begadang, dan juga aktivitasnya dimulai dari olahraga, dan juga jangan makan makanan yang seperti fast food, junk food gitu. Jadi semuanya diubah karena itu kita komitmennya masing-masing. Dan kemudian setelah itu, setelah kita yakin, kita juga harus saling menguatkan satu sama lain karena sebenarnya di sini bukan capek untuk menjalani programnya, tapi capek di mental Secara kita. psikologis Iya, ya. secara psikologis kita merasa lelah. Kapan sih perjuangan ini berakhir? Kapan sih akhirnya dapat garis dua? Terus juga ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan dari keluarga, dari teman. Kapan hamil kok? Sudah melakukan program belum ada hasilnya, uangnya sudah banyak keluar kok belum ada hasilnya. Itu sih sebenarnya yang bikin capek melakukan program hamil. Makanya banyak sekali teman saya dan juga pasangan-pasangan lainnya itu berhenti di tengah jalan karena capek menunggu. Itu sih yang berat dilakukan program hamil. Nah dok, ini, nah penyakit-penyakit yang sering ditemui sebenarnya udah di-mention sih tadi sama Iya. dokter di awal-awal gitu ya. Sebenarnya ibaratnya tuh yang paling sulit untuk disembuhkan atau memang yang ngebuat karena menyembuhkannya inilah yang lama. Kalau udah program udah lumayan lah ya dok ya, udah selesai lah, benar. ibaratnya 80% lah udah ya. Gimana dok? Sebenarnya yang lebih sulit itu adalah mengubah apa namanya itu kebiasaan. Nah loh, iya. Kebiasaan. Jadi kalau saya pribadi itu sulit sekali untuk membuat hamil pasien-pasien yang PCO. Oke. Ya, kalau misalnya ada kista, endometriosis segala macam itu insya Allah lebih gampang. Gitu ya dok ya, Iya, tinggal dibuang istilahnya operasi. Iya, ya. betul. Tapi kalau udah PCO itu benar-benar dari pasien sendiri nih yang harus struggle gitu ya, harus PCO ya, hormon yang Iya. tidak seimbang itu ya. Dok, nanti akan kita bahas, tapi kita harus break dulu ini. Boleh, Semakin menarik ini pemirsa. Kami tidak hanya berbincang bertiga aja nih pemirsa, silakan Anda bergabung bersama kami, konsultasi langsung bersama Dr. Hasri di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sisi bermarikan di joget semari kota minum manis bangkan jua-jua, bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget.
Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Dengan Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Perencanaan kehamilan bagi pasangan infertil masih menjadi tema kita di siang hari ini bersama dengan Dr. Astri, SPOG, dan juga Ibu Rika Damayanti, pasien program hamil di siang hari ini. Silakan pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami. Kirimkan pertanyaan Anda, tanyakan langsung bersama dengan Dr. Astri dan juga Bu Rika di line telepon di 0711 311 454. Nah, tadi saya bertanya, ini penyakit yang paling sulit nih yang seperti apa? Sebenarnya penyakit-penyakit pada perempuan itu tuh yang mana aja sih dokter yang membuat sulit ya menjadi gangguan dalam kehamilan ini gitu ya? Baik Bu, Mbak Nanda. Jadi ini saya berikan manekin rahim ini. Jadi keberhasilan kehamilan itu sangat tergantung dari organ reproduksi wanita, ya. Di mana organ reproduksi wanita ini dimulai dari sini, ya, dari vagina, kemudian nanti ada rahim, kemudian dia ada ovarium, ada saluran telur, gitu ya. Nah, mulai dari awal itu seharusnya wanita tersebut bebas dari apapun penyakit yang diderita di organ rahim ini, ya. Kalau misalnya kita ngomong runut, misalnya nih si wanita tersebut lebih sering keputihan, keputihan udah lama, terus sudah bau, sudah berubah warna. Nah, itu juga salah satu penyebab, berarti dia sudah terjadi infeksi, ya. Sudah terjadi infeksi berarti ya harus diobatin dulu. Tidak bisa misalnya, oh ini walaupun bagus, sel telurnya bagus, segala macam bagus, terus kita langsung masuk ke dalam stimulasi ovarium, jangan. Jadi kita bersihkan dulu. Jadi biasanya pertemuan pertama itu biasanya kita berikan profilaksis untuk mencegah terjadinya infeksi yang lebih berat lagi, ya. Nah, kemudian setelah dari vagina dengan segala macam penyakitnya itu nanti masuk juga ke bagian rahim. Ya, dari mulut rahim, apakah nanti misalnya ada erosi itu seperti lecet ya di mulut rahimnya itu, biasanya sih penyebabnya karena ada keputihan, ya, keputihan yang sering. Jadi mulut rahimnya ini kadang baru begitu, berhubungan dengan suami, berdarah. Karena dia erosi. Lecet tadi lecet, ya. Iya betul. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam, di sini ada rongga rahim, di sini banyak sekali. Seperti di manekin ini, di sini ada miom, ya, miomnya yang menonjol keluar. Ini ada yang miom yang menonjol ke dalam, ya. Kemudian di sini juga ada polip. Polip ini biasanya jarang sekali menyebabkan gejala, apalagi kalau misalnya polipnya cuma kecil. Tetapi dalam pemeriksaan USG transvaginal biasanya kelihatan, kok ini ada penebalan ya, walaupun si ibu sedang dalam fase haid, tapi kok dinding rahimnya tetap tebal. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada keganasan. Terus kalau kita merunut lagi ke dalam, ini di saluran tuba, ya, tuba fallopi namanya, ini juga tidak boleh terjadi sumbatan. Kalau misalnya ada sumbatan, di mana dulu nih sumbatannya? Apakah di kedua saluran telur ini atau cuma satu?
Kalau cuma satu, kita masih ada kesempatan satu saluran lagi yang bagus, yang itu kita harapkan dia bisa bagus ya, bisa membawa sel telur yang sudah keluar itu masuk ke dalam sini dan ketemu dengan sperma akan terjadi pembuahan gitu ya. Tetapi kalau misalnya dua-duanya mengalami sumbatan, nah ini yang harus kita perbaiki dulu, ya, perbaiki dulu, terus diperbaiki bagaimana? Pasti kita tidak tahu kan dia ini sumbatannya bagaimana. Sehingga kita akan lakukan tindakan yang namanya salin infusion sonohistrografi atau sering disingkat dengan SIS. Jadi begitu kita lakukan tindakan itu, biasanya kan kita akan memasukkan dilihat dulu nih Mbak Nada. Misalnya setelah dibuka vaginanya itu ada apa aja nih? Mulai dari vagina kemudian ke atasnya. Sampai ke situ. Iya, betul. Nah, terus nanti ada satu alat yang bisa untuk mengukur panjangnya rahim. Tetapi terkadang pada wanita-wanita infertil itu baru masuk alat aja udah buntu. Oh, gitu. Iya, ada yang 1 cm mas buntu ya. Terus ada yang 2 cm. Kalau kemarin berapa cm, Bu? 3 cm ya, nggak bisa masuk lagi. Mungkin. Nah, itu yang harus kita Karena perbaiki. ada penyumbatan itu. Betul. Oke. Jadi ya kita perbaiki, kemudian nanti dimasukkan cairan ke dalam situ dengan harapan dia bisa melihat semua apa yang ada di dalam sini. Kalau misalnya ada polip itu kelihatan betul. Nanti dari SIS itu yang dipandu dengan USG biasa kelihatan. Ya. Terus nanti kalau misalnya ada bagian yang buntu, apakah di saluran telur kanan atau kiri, biasanya dia akan terlihat jelas. Di sini ada genangan air di dalam sini ya, genangan. Kemudian karena buntu itu tadi ya. Betul. Terus cairan yang mengalir juga tidak lancar. Nanti dilihat cairan itu akan keluar di sisi ini, di tuba ampulanya, di ampula ini namanya ya. Nah, ini baru yang ini. Terus ada juga penyakit yang seringkali menyebabkan infertilitas lebih banyak sebenarnya, yaitu kista endometriosis. Itu di mana tuh, Dok? Kista endometriosis itu biasanya ada di dekat ovarium, tetapi itu bentuk kista. Ya, endometriosis sendiri ada 2 bentuk. Ada bentuk yang kista, ada juga bentuk lesi. Nah, tergantung dari seberapa pasien itu mengalami gangguan pada waktu dia mau menstruasi. Kadang nyerinya misalnya di vagina gitu ya. Ternyata mungkin pada waktu ini ada lesinya di vagina. Ada juga pada waktu mau haid nyerinya pas waktu buang air besar, berarti di sini. Ya. Kemudian di kanan kiri perut biasanya. Nah, mungkin di sini. Seperti itu. Jadi di mana ada lesi itu. Nah, lesi ini biasanya tidak bisa kita lihat secara langsung dengan USG, ya. Jadi bisa dilihat dengan MRI biasanya ya. Tapi kan itu salah satu pemeriksaan penunjang yang mahal juga ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada pasien seperti itu, kita lihat dengan gejalanya seperti ini, nyerinya di ini, terus tidak ada tidak kita temukan adanya kista, maka biasanya saya lakukan pengobatan beberapa bulan ya, beberapa lama untuk meredakan dulu nih keluhan haidnya. Ya, biasanya sih insya Allah 1 atau 2 kali pengobatan itu sudah mulai bagus, sudah mulai ada perubahan. Ya, jadi intinya seorang wanita bisa mendapatkan kehamilan dengan mudah apabila semua organ reproduksi ini ya beserta dengan hormon sehat. Ya, walaupun sebenarnya ada beberapa lagi penyebab yang kita tidak ketahui. Infertil itu apa sih? Dilihat ininya bagus ya, organ reproduksinya bagus, terus hormonnya juga bagus, seimbang, segala macam, tapi tetap tidak terjadi kehamilan. Nah, itulah yang sulit untuk kita deteksi. Itu yang namanya unidentified infertility. Ada juga ya, sekian persen lah istilahnya ya. Tapi mungkin bisa jadi pada laki-laki nih, laki-laki apa yang harus diperiksa? Kalau laki-laki biasanya kita periksa sperma, ya karena dari sperma itu bisa kita lihat bagaimana sih kualitasnya. Tetapi sebelum itu kita biasanya kan bertanya dulu, apakah bapak ini pernah misalnya
mengalami gondongan, ya, gondongan yang sering dikasih blau, Iya. dikasih cuka, blau, Ternyata itu pengaruh dok ya? pengaruh. Ditambah pempek enak tuh. Ya, jadi dikasih blau karena itu nanti larinya nanti ke Sperma, kualitas. ke apa namanya itu ke organ yang pembentuk sperma, ya. Terus bagaimana nih aktivitasnya sehari-hari? Apakah misalnya dia perokok, ya, ataukah dia peminum alkohol, atau malah pengguna nafza, ya, narkotika segala macam itu. Itu berpengaruh juga kualitas Sangat sperma. berpengaruh, iya. Kemudian aktivitas yang lain apa? Misalnya, oh bapak ini bekerjanya di bagian mesin-mesin Oke. yang panas, ya, yang panas, sehingga menyebabkan kualitas dari sperma yang terbentuk itu menjadi rendah, ya. Terkadang juga, ya, yang sering sekali ditemui itu adalah penggunaan celana dalam pada laki-laki. Oke. Ya, jadi celana dalam yang terlalu ketat. Oke, ibu-ibu Ya. tolong diperhatikan. Ya, tolong dibeliin yang celana boxer aja mungkin. Jadi celana dalam yang ketat, kemudian sering kali menggunakan celana yang berbahannya panas, ya, misalnya celana jeans gitu ya. Nah, itu juga akan menyebabkan peningkatan suhu di organnya, ya, di testis biasanya, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti pembentukan spermanya juga akan terganggu, gitu Mbak. Oke. Jadi ada infeksi, kemudian ada segala macam yang saya berikan tadi, itu sangat berpengaruh pada kualitas sperma itu sendiri. Nah, untuk mengetahuinya ya tadi pemeriksaan sperma. Jadi sperma itu diperiksa tidak langsung, misalnya langsung diperiksa aja, enggak, ada syaratnya. Jadi syaratnya itu minimal 3 hari itu tidak berhubungan atau tidak dikeluarkan dulu ke ini, ya, baik secara berhubungan dengan istri maupun secara mandiri, masturbasi begitu, ya. Jadi harus ini dulu. Tapi kalau misalnya dia lebih lama, misalnya udah 10 hari nih dok, tidak dikeluarkan, ya jangan dulu. Harus dikeluarkan pokoknya dulu. 3 hari betul. gitu ya. Dikeluarkan dulu, baru kemudian puasa untuk tidak dikeluarkan selama 3 hari lah. Lebih sulit gak ini ngobatinnya kalau untuk laki-laki, dokter? Nanti dijawabnya. Kan kita harus break dulu nih pemirsa. Silakan Anda bergabung bersama kami di 0711131144. Tetaplah bersama kami. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Kami, anak-anak Eva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show,
feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MOOCs untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Perencanaan kehamilan bagi pasangan infertil masih menjadi tema kita di siang hari ini. Semakin menarik perbincangan kami di siang hari ini, pemirsa Anda bisa berkonsultasi langsung bersama dengan Dr. Astri. Ini silakan di line telepon di 0711311454 dan juga bisa berbagi pengalaman juga bersama dengan Ibu Rika yang juga sudah pernah mengalami ya Bu Rika ya. Iya. Oke, tadi saya agak terputus di Bu Rika. Kita kayaknya dapat insight banyak banget ya dari ilmunya banyak banget nih dari Dr. Astri. Tadi kalau misalnya yang laki-laki bermasalah ya kemungkinan juga akan lebih sulit kah itu tadi saya nanya. Iya, betul. Jadi faktor yang terpenting adalah faktor sperma. Kalau dari laki-laki ya. Karena itulah yang bahan utama untuk terjadinya pembuahan ya. Jadi kalau spermanya kurang berkualitas, maka yang harus kita perbaiki adalah diberikan obat. Tapi obat itu pun diberikan secara teratur. Jangan misalnya baru sekali makan, kayaknya udah bagus nih. Jangan. Jadi nanti sampai si istrinya hamil baru selesai boleh. Jadi begitu ya. Kemudian dari faktor sperma itu seperti yang saya katakan tadi kan, bagaimana adakah pernah infeksi? Dok, ada telepon yang masuk nih sebentar, kita terima dulu. Halo, selamat siang. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Jubaida di Palembang. Ibu Jubaida, silakan Ibu dengan Dr. Astri. Iya, Bu Dokter mau nanya Ibu. Adik saya itu sudah 2 kali keguguran, Bu. Jadi sudah 3 tahun ini 2 kali keguguran. Jadi sampai sekarang dia belum hamil lagi. Langkah-langkah apa Ibu yang bisa diambil supaya adik saya itu bisa dapat momongan? Baik, terima kasih dapat Ibu. Hamil gitu Bu. Terima kasih Bu, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bu Zubaida. Langsung jawab aja dulu ya Zubaida dokter. ya. Kalau boleh tahu Bu, adiknya umur berapa ya sekarang ya Bu? Iya, tadi nggak nanya ya. Terus menikahnya udah berapa lama ya? 3 tahun masih kalau nggak salah. 3 tahun ya? 3 tahun. Sudah berapa lama, berapa ini ya? 2 kali katanya keguguran. Umurnya? Iya, kurang Karena umur juga berpengaruh loh terhadap kualitas oosit. Jadi sel telurnya. Ya, jadi 35 tahun ke atas seorang wanita itu sudah mengalami penurunan kualitas dari oositnya. Ya, sehingga banyak sekali yang harus kita perbaiki. Terus banyak sekali yang harus kita periksa. Ya. Mengenai keguguran, berarti ini kan keguguran berulang. Kita harus benar-benar mengetahui apa nih penyebab keguguran. Iya. Sehingga harus kita periksa. Ya, periksa apakah misalnya si ibu pernah ada TORS, ya, penyakit TORS, infeksi ya, infeksi TORS. Kemudian apakah misalnya ada
penyebab yang lain, misalnya antiphospholipid syndrome misalnya ya. Kemudian dilihat lagi apakah misalnya kehamilannya berapa minggu, terus dia keguguran. Kalau misalnya sudah memasuki trimester kedua, terus dia keguguran, mungkin saja ada rahim itu yang tidak kuat. Tidak kuat menahan beban yang ada di dalamnya. Itu penyakit juga, Dok? Betul. Oke. Jadi dia selalu terbuka jadi ininya ya, terus akhirnya keluar. Jadi benar-benar harus dilihat. Kemudian saran saya, di setiap keguguran seharusnya itu diperiksa juga Bu patologi anatomi. Jadi kita lebih bisa mengetahui apa sih penyebabnya. Ya. Ada juga karena banyak sekali Mbak Nada kalau yang keguguran di trimester awal, biasanya kan kita mengatakan ini karena kelainan kromosom, ya. Tetapi tidak bisa menutup kemungkinan oleh penyebab-penyebab yang lain, ya. Ada infeksi tadi, ya kan. Terus misalnya karena tidak kuat rahimnya, gitu. Jadi harus diketahui dulu. Jadi langkah yang harus Ibu lakukan adalah konsultasi lagi Bu ke SPOG-nya, ya. Terus akan dilakukan pemeriksaan semuanya menyeluruh, termasuk pemeriksaan darah, ya. Memang sih untuk pemeriksaan itu mahal sekali, tetapi kita harus tahu penyebabnya apa. Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan, kita tidak akan tahu. Nggak bisa diperbaiki jadinya ya. Jadi keguguran berulang itu dia istilahnya easy come, easy go. Jadi dia cepat ngisi, tapi cepat juga keluar, ya. Sehingga kalau misalnya kita ketahui, oh ini karena ada infeksi TORS misalnya, infeksi dari virus apa nih, yang positifnya. Nah itu harus diobati dulu, diobati sampai sembuh, terus nanti baru kita memulai lagi program hamilnya. Tapi memang gitu. virus TORS itu memang benar-benar juga mempersulit, ya, menghambat ya dokter. Betul. Ya? Harus diobati dulu betul, juga. Betul, ya. Jadi kalau TORS itu, kalaupun dia misalnya sampai besar, ya, mungkin juga akan terjadi kelainan pada janin. Jadi misalnya ada kelainan kongenital, ya, yang tidak terbentuk kayak misalnya ya, ada organ pada telinga yang tidak terbentuk, termasuk tergantung dari infeksi apa yang ini. TORS itu kan ada 4 ya, ada yang toxoplasmosis, ada rubella, kemudian ada cytomegalovirus dan ada herpes simplex namanya. Jadi mana nih yang ini? Harus diobati harus diobatin dulu. Diperiksa, kemudian dilihat apakah misalnya memang ada positifnya, itu yang harus kita periksa. Terus kalau misalnya, oh ternyata yang ini bagus, kita harus periksa yang lain juga. Misalnya antiphospholipid syndrome tadi, ya. Terus misalnya dilihat apakah misalnya, oh si ibu ternyata ada penyakit imunologik misalnya. Nah itu juga harus diperbaiki semuanya. Oh, oke. Ini saya ke Bu Rika juga nih ngomong-ngomong nih. Bu Rika, selain pengalaman Bu Rika tentunya banyak ya, banyak pengalaman keluarga, saudara, temen juga yang memang macam-macam, memang sedang pejuang 2 garis biru ya. Ini gimana nih Bu Rika yang bisa di-share kepada pemirsa gitu ya, sampai akhirnya berhasil dan lain-lain, gimana nih, apa aja nih Bu Rika yang bisa diceritain? Dari yang pengalaman saya untuk teman-teman atau pasangan yang sedang berjuang untuk 2 garis, itu harus ada 3 hal yang selalu beriringan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu niat dan juga doa. Yang mana ketika kita berniat pasangan tersebut untuk melakukan perencanaan kehamilan, itu berarti mereka berdua harus berkomitmen untuk merubah kebiasaan mereka. Kita terima dulu ya, pertama niat, nanti diingetin ya, kita terima telepon dulu. Siap. Halo, selamat siang. Selamat siang nih. Suara Sriwijaya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ani di Palembang. Ibu Ani, silakan Bu Ani. Baik, saya mau nanya nih dok. Jadi kakak saya itu indung telurnya dua-duanya itu udah diangkat. Nah, apakah bisa mengikuti program bayi tabung, dok? Sebentar Bu Ani, ada dokter ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu Ani, bagaimana tadi? 2 sel telurnya udah, 2 indung telurnya udah diangkat? Iya Ibu. Iya, udah diangkat semuanya. Kalau boleh tahu Bu, kenapa ya diangkatnya Bu? Pasti ada penyebab ya? Karena ada kista Bu. Ada kista. Oke. Mungkin kistanya pada waktu itu sudah besar atau mungkin ada perlengketan mungkin ya. Nah, iya.
Jadi Bu, kalau misalnya sudah diangkat, tapi saya nggak yakin kalau misalnya dia diangkat dua-duanya, karena biasanya sih kita ya, bagaimana Bu? Kalau boleh tahu alamat prakteknya di mana ya, Dok? Boleh disebut. Ini Oke. promosi bukan ya? Oh, nggak ada Instagramnya, nggak tahu hubungin ada aja ke Instagram. Instagramnya aja ya nanti ya. Ada. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Jadi saya prakteknya di Klinik Mitra Bu, dan di ONG Klinik di daerah Sakobaru. Oke, boleh. Kalau di Klinik Mitra di MISA, Jalan Dr. MISA. Oke. Tapi kalau di ONG Klinik itu di daerah Sakobaru, Sako Kenten. Ya. Ibu mau datang aja ini. Padahal saya lagi nanya nih. Udah mati teleponnya ini. Udah mati. Iya, biar bisa konsultasi lebih kan harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya dokter betul. ya. Betul. Jadi kalau misalnya dia disebabkan karena kista, kami sebagai dokter sebenarnya prepare-nya tidak mengangkat semua sel indung telur. Jadi cuma diangkat bagian dari kistanya aja. Oke, kita terima telepon lagi nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Suara Sriwijaya dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Joko. Silakan Pak Joko. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Pak. Mau nanya, Bu, ya. Kalau orang yang pernah aborsi, apakah bisa hamil, Bu? Untuk berikutnya, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Aborsi itu berarti pengeluaran janin yang masih ada di dalam kandungan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya janin itu dikeluarkan tanpa ada komplikasi yang lain, insya Allah masih bisa ya. Tetapi kalau misalnya pada proses aborsi itu, misalnya nih aborsinya bukan karena keluar sendiri ya, tapi dia digugurkan ya, sehingga terjadi komplikasi misalnya sampai perdarahan banyak, kemudian sampai misalnya rahimnya juga jadi bermasalah ya. Karena kan aborsi itu mulai dari kehamilan 2 minggu ke atas. Biasanya seperti itu. Semakin besar janin yang dikandung dilakukan aborsi, semakin banyak semakin bahaya ya, dok. Iya. Faktor resikonya lebih tinggi ya. Betul, ya. Karena perdarahan pasti mengikuti. Jadi kalau misalnya tidak ada komplikasi, ya insya Allah masih bisa hamil, Pak. Ya, yang penting itu tadi istri dan suami itu harus dalam keadaan sehat semua organ reproduksinya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nanti, saya masih ingat pertanyaan saya ke Bu Rika, tapi ada pertanyaan juga program kehamilan di usia 40 tahun ke atas ini gimana nih dok? Ada ya dok? Oh tapi nanti dijawabnya harus iklan lagi ini. Makin banyak juga di pemirsa yang menghubungi kami, silakan di 0711311454, tapi setelah jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Indonesia kaya. Ayo
cuma-cuma pegang beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing bermain kami berjoget semari kota minum manis bang-bangkan jua-jua, bang-bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya siang hari ini. Perencanaan kehamilan bagi pasangan infertil masih menjadi tema kita di siang hari. Di segmen terakhir ini sayang sekali pemirsa masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Tadi juga masalah sel induk telur ya yang dua yang sudah diangkat. Tadi gimana nih dokter? Ya, jadi pertanyaan dari Bu apa tadi ya? Ibu Zubaida kali ya? Iya, Bu Ani. Bu Ani, ya. Sebenarnya kita lihat per kasusnya dulu ya Bu. Jadi mengapa dilakukan pengangkatan semua indung telur? Kan kita ada 2 indung telur, kanan dan kiri. Kalaupun misalnya ada kista, kami sih sebisa mungkin untuk tetap mempertahankan 1 indung telur yang bagus. Nah, karena organ ovarium itu kan cepat sekali untuk beregenerasi, jadi bagus ya. Tapi kalau misalnya memang terjadi perlengkatan yang hebat ya, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan dan indung telur dua-duanya harus diangkat, itu mohon maaf Bu, tidak bisa lagi untuk terjadi kehamilan. Karena kehamilan itu terjadi kalau ada sel telur yang bagus bertemu dengan sperma. Nah, sel telur ini dihasilkan oleh folikel-folikel yang sudah besar di dalam ovarium. Kalau ovariumnya aja atau indung telurnya aja nggak ada, ya gimana mau menghasilkan sel telur ya? Jadi nggak bisa. Tapi coba ditanya lagi ya Bu ya sama dokternya, apakah benar-benar indung telurnya udah nggak ada lagi gitu? Mungkin masih ada sisa mungkin ya, tapi betul. Ya harus ditanya betul-betul. Biasanya itu dilihat dari hasil patologi anatomi. Jadi hasil patologi anatomi itu misalnya yang diambil indung telur yang sebelah mana, terus pada waktu operasi yang misalnya operasi yang terjadi 2 kali. Nah itu indung telurnya diambil juga enggak? Karena di patologi anatomi itu pasti ada keterangan bahwa ini jaringannya berasal dari indung telur sebelah ini, misalnya gitu ya. Atau misalnya, oh ini jaringannya dari jaringan yang ini begitu. Jadi coba ditanyakan dulu ya Bu ya. Jadi biar lebih jelas. Betul, karena masih setengah-setengah tadi informasinya keburu terputus ya. Terus dokter untuk kehamilan usia 40 tahun ke atas ini memungkinkan untuk programnya? Iya. Jadi ini adalah keberhasilan, angka keberhasilan terjadinya kehamilan ya. Ini tergantung dari usia. Dari usia semakin muda pasien itu maka angka keberhasilan kehamilannya semakin bagus. Tetapi sudah mulai akan menurun apabila sudah masuk ke 35 tahun ke atas ya. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang sudah berumur di atas 35 tahun ke atas, begitu datang ke SPOG-nya, terus kita tidak bisa lagi menunggu lama-lama, Mbak Nada, karena kita berpacu pada umur, ya. Karena umur itu juga berpengaruh pada kualitas dari sel telur. Ya, sel telur wanita pada usia 35 tahun ke atas itu sudah mulai sedikit, terus kualitasnya sudah mulai mengalami penurunan, ya. Nah, misalnya pasien datang dengan usia 40 tahun, maka kita harus lakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan cepat. Ya, begitu misalnya, oh ini masih bagus nih, terus hasil pemeriksaan hormonnya juga masih bagus. Ya, misalnya pemeriksaan anti-muliaran hormon itu untuk melihat folikel antralnya bagaimana, ya kualitas dari ininya.
Kalau misalnya masih bagus semua, walaupun sudah mengalami penurunan, kita coba untuk lakukan stimulasi dengan cepat. Ya, itu kalau untuk program hamil dengan metode yang sederhana. Nah, kalau untuk yang cepat, biasanya kita anjurkan untuk bayi tabung. Tapi bayi tabung juga memerlukan persiapan dana yang luar biasa. Betul. Jadi intinya adalah persiapan kehamilan, ya, perencanaan kehamilan pada pasien-pasien infertil itu harus satu siap fisik, ya, psikis, terus dana dan waktu, ya. Satu lagi komitmen, ya. Jadi kalau misalnya jangan sampai baru beberapa kali datang terus sudah merasa bosan, terus nanti ke dokter lain lagi. Biasanya pasangan infertil itu shopping dokter namanya. Jadi dari dokter A nanti belum selesai ke dokter B. Mencari beberapa opini ya. Betul sekali. Betul, tapi kan harusnya tetap konsisten sebenarnya. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu dong. Jadi kalau misalnya kata si dokter, oh iya Bu, ini kayaknya susah banget ini, harus bayi tabung misalnya. Tapi si pasien misalnya, aduh mana ya dok, susah untuk penyediaan dana. Boleh coba ke dokter yang lain. Mungkin masih ada harapan untuk metode yang sederhana. Jadi nggak bisa juga, misalnya saya, Bu, ini pokoknya harus bayi tabung deh pokoknya. Ya nggak bisa dipaksa kan? Betul. Karena dana itu tergantung dari pasien masing-masing. Iya. Benar. Yang penting adalah konsisten ibu-ibu. Nah iya benar. Jangan sampai bosen ya dok ya, karena sampai nggak ada yang bosen. instan ya dok ya. Betul. Semuanya prosesnya cukup panjang gitu. Apalagi misalnya infertilitasnya udah bertahun-tahun, ya. Saya tadi waktu kita offline tadi ada yang 14 tahun ya dok ya? Iya betul. Biar bisa sharing ada yang 14 tahun pasien dokter dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Masya Allah. Sudah lahir juga. Alhamdulillah dan sehat semuanya ya dokter ya. Alhamdulillah iya. Oke, nah ini tadi saya lanjut ke Bu Rika tadi sih pertanyaan saya yang terputus tadi ya. Kalau misalnya mau program seperti ini tadi apa saja yang memang harus disiapkan selain niat dan doa tadi ya yang pertama. Niat dan doa, konsistensi dari kedua belah pihak. Jangan hanya istrinya aja yang berusaha, tapi Pak suami juga harus berusaha, karena untuk mempunyai anak itu ada kesiapan dari dua orang. Kemudian sama seperti dokter Astri, dana itu harus kita persiapkan, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena kalau kita berhenti di tengah jalan itu berarti kita harus mengulang kembali dari awal dan menambah dana. Itu harus dipersiapkan secara matang dan mengira-ngira kira-kira berapa bulan nih, berapa lama nih jangka waktu program kita. Dan ketiga itu pengelolaan emosi. Jangan sampai kita merasa capek, lelah, karena banyaknya sekali pertanyaan kapan hamil dari keluarga, dari saudara, dan lain-lainnya. Itu sih yang harus kita, 3 hal yang harus kita perkuat untuk memutuskan program kehamilan. Betul, konsisten itu yang paling penting ya Bu Rika ya. Jangan sampai jenuh di tengah jalan ya. Iya benar, karena memang kebanyakan sih dari saudara-saudara saya, juga teman-teman itu biasanya capek di tengah jalan karena menunggu kepastian, nggak tahu nih kapan datangnya. Udah ganti dokter gitu. tadi katanya ganti lagi kayak gitu ya, jatuhnya. Cari opini lain. Ujungnya ternyata ngulang lagi gitu dari awal. Itu yang bikin capek. Dok, saya sangat tergugah dengan tadi contoh pasien dokter yang sudah 14 tahun menanti gitu. Jadi gimana dok, pesan-pesan untuk para pejuang garis ini, pejuang 2 garis ini dokter untuk tetap bisa, ya semangat ya masih bisa. Apapun yang terjadi juga namanya perjuangan akan selalu ada. Gimana nih dok, boleh kasih pesan-pesan kepada pemirsa? Untuk para pasangan yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan, di awal-awal promil dengan saya misalnya ya Mbak ya, itu saya selalu mengatakan bahwa ibu bapak menikah itu ada 3 yang harus diperjuangkan. Pertama, menikah itu adalah ibadah dengan akad nikah. Yang kedua, menikah itu rekreasi, jadi harus senang-senang dulu nih. Baru yang ketiga adalah reproduksi. Jadi jangan dibalik dulu. Misalnya nih, kalau yang satu jelas ya, yang satu jelas bahwa itu adalah akad nikah. Jangan dibalik dulu, misalnya reproduksi dulu baru rekreasi. Nah, nanti kalau misalnya sudah hamil, ibu-ibu ini nggak bisa lagi nih, udah capean ngurus anak segala macam, sehingga fungsi rekreasinya dia terganggu. Jadi jangan stres dulu, ya, berhubunganlah secara teratur. Kemudian kalau misalnya dalam batas waktu tertentu memang sudah tidak memungkinkan untuk terjadi kehamilan, silakan kontrol, ya. Karena faktor rekreasi tadi itu sangat berpengaruh pada psikis masing-masing.
ya kita enjoy dalam melakukan hubungan, kemudian tidak merasa tertekan ya dengan misalnya, oh saya ini lagi masa subur nih, ayo. Padahal keduanya dalam keadaan yang tidak baik. Misalnya lagi capek karena menuntut berhubungan tuh di masa subur, capek-capek hajar aja ya, itu jangan. Jangan ya. Enjoy lah ya. Harus enjoy. Ya. Oke. Terus apa lagi, Mbak? Udah. Itu aja pejuang untuk ini ya. Silakan untuk kalau mau ngobrol-ngobrol lagi lanjut bisa ngobrol bersama Dokter Astri ya. Silakan datang langsung. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Ilmunya memberikan insight yang sangat positif sekali kepada kami. Kemarin terima kasih juga ya Bu Rika ya. Sebagai pejuang semangat terus ya. Salam buat Musa anaknya ini. Sehat-sehat selalu. Dokter Astri juga sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi kepada pemirsa TVRI Sumsel ini. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan bagi Anda pejuang kehamilan ini ya, pasangan suami istri, kesehatan psikologis yang baik gitu ya. Kemudian juga rezeki yang lancar agar bisa tetap program. Saya Nada Nasyaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.